Di suatu hari yang cerah, seseorang sedang menyiapkan kopi, uap dari air panasnya, menyebarkan aroma kopi ke seluruh ruangan. Gadis yang membuatnya berpikir aromanya sungguh nikmat. Tapi tiba-tiba, seseorang mengganggunya. Merasa kesal, dia menoleh ke orang itu. Bertanya-tanya apa yang pria itu rencanakan hari ini. Pria yang duduk di sana adalah salah satu dari 4 Duke Kekaisaran. Duke Claude Winterfield. Keluarganya membawa warisan leluhur. Dahulu kala, pendiri keluarga itu menginginkan kekuatan yang luar biasa. Karena itu, dia membuat perjanjian dengan iblis, mendapatkan akses ke kemampuan fisik yang mengerikan. Sebagai bukti legenda kuno ini, para keturunan keluarga Winterfield mewarisi sebagian dari kemampuan ini, terlahir dengan kekuatan fisik yang luar biasa sebagai hasilnya. Mereka menghasilkan ahli pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan di usianya yang baru 14 tahun, Claude menjadi ahli pedang termuda di seluruh kekaisaran. Guru sang Duke mengklaim dia bisa membuat seluruh kekaisaran gemetar. Seorang pria yang tampak seperti protagonis yang keluar langsung dari novel. Dan dengan semua itu, sang protagonis bertanya-tanya apa gerangan yang bisa membawa pria ini ke sana, meletakkan cangkir di mejanya. Gadis itu dengan sopan memintanya untuk menikmati minumannya. Sementara, pria itu menatapnya dengan tangan bersedekap. Sang gadis hanya bisa bertanya-tanya mengapa. Dari semua tempat, pria ini malah ada di sini. Sang Duke menyatakan dia mendengar bahwa mantan tunangannya akan mengunjungi kafe hari ini. Terkejut, sang barista bertanya, apakah dia merujuk pada Zenon Olsen? Pria yang dia maksud adalah mantan tunangannya. Mereka baru saja putus 4 bulan yang lalu. Gadis itu telah terpesona oleh penampilannya yang tampan. Tetapi, semua ketampanan itu menyembunyikan sesuatu. Setelah mengetahui niatnya yang sebenarnya, dia tidak bisa lagi berada di sisinya. Jika semua berjalan sesuai rencana, sang protagonis akan menikah dengannya. Terpikat oleh pujian dan kata-kata manisnya, dia akan tertipu dan menerima lamarannya. Benar-benar percaya bahwa dia adalah pangerannya dan akan menyelamatkannya dari dunia ini. Tapi bertentangan dengan semua itu, Zenon sebenarnya ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan gelar Duke, dan dia yang akan ketahuan oleh Claude akan menemui kematian yang menyakitkan di ujung pedangnya. Jelas, semua ini hanya akan terjadi jika dia mengikuti alur cerita yang telah dia baca, sebuah cerita di mana kini dia berada di dalam tubuh karakter yang mencoba menghindari takdir itu. Sang protagonis membuka sebuah kafe jauh dari ibu kota. Meskipun begitu, terlepas dari semua usahanya, Claude, Duke yang ditakdirkan untuk membunuhnya, berada tepat di depannya sedang meminum kopinya. Sang Duke bertanya, apakah dia masih memiliki perasaan pada Zenon? Karena tampaknya mantan tunangannya akan mengunjunginya. Bingung, gadis itu membeku sejenak, lalu berteriak menyangkal. Dia menyatakan bahwa pria itu datang sendiri dan bahkan tidak diundang. Dalam pikirannya, wanita muda itu berpikir tidak ada perasaan yang terlibat. Merasa lega mereka telah putus. Sambil berpikir, Claude menyindir bahwa untuk seseorang yang tidak punya perasaan padanya, dia dulu melayaninya dengan cukup mesra. Mencoba menjelaskan. Gadis itu berkata, itu hanya karena dia adalah seorang pelanggan. Kafenya berada di ambang kebangkrutan, dan dia tidak mungkin mengusir pelanggannya siapapun mereka. Jika rumor menyebar bahwa dia telah mengusir seseorang karena alasan pribadi, maka usahanya tidak punya pilihan lain selain tutup. Mendengar semua itu, Sang Duke berkata bahwa jika memang begitu, maka semuanya berjalan dengan baik. Merasa kesal, sang protagonis bertanya-tanya apa maksudnya. Curiga kalau Sang Duke sedang mencoba mengejeknya. Sambil berdiri, Claude mendekat. Dengan ragu, sang protagonis mundur selangkah, terkejut dengan gerakannya yang tiba-tiba. Claude memegang tangannya dan menariknya mendekat, melingkarkan satu lengan di pinggangnya saat mereka saling menatap. Gadis itu berpikir bukankah jarak ini terlalu dekat? Wajah mereka bahkan hampir bersentuhan, dan dengan gugup dia pun tergagap. Wanita muda itu bertanya, apa maksud dari kalimat terakhirnya? Claude mengatakan bahwa karena bisnisnya sedang melalui masa-masa sulit, beruntung ada orang seperti dirinya di sisinya. Lalu pria itu menunjukkan bahwa di saat-saat seperti ini, wanita muda itu akan membutuhkan pelanggan tetap. Saat Sang Duke mengusap rambutnya, gadis itu berkata bahwa semua itu benar. Tapi dia tidak mengerti mengapa pria itu tiba-tiba membahasnya. Sambil tersenyum, Claude berkata dia akan menjadi pelanggan tetapnya mulai sekarang. Sontak, sang protagonis membeku. Tentu saja, sekarang dia berurusan dengan pelanggan yang problematik.
akhirnya mengerti apa yang dimaksud Sang Duke ketika dia mengatakan perilakunya di kafe itu berjalan dengan baik. Wanita muda itu hanya ingin menjalani hidup yang damai dengan membuat kopi. Tapi ternyata sekitar 3 bulan yang lalu, seorang gadis bernama Yunmina, seorang mahasiswi yang sibuk bertemu dengan si truk tua yang terkenal, sang perekrut isekai terhebat. Setelah kematiannya, ketika dia membuka matanya lagi, gadis itu menyadari jiwanya berada di dalam tubuh tokoh antagonis wanita dari novel roman yang dia sukai. Seorang wanita bernama April Leonin dari buku Irene of the White. Menurut cerita aslinya, dia memiliki bakat luar biasa dalam sihir putih. Kemampuannya yang paling menonjol adalah kekuatan penyembuhannya. Kekuatannya mirip dengan sesuatu yang ilahi, membuatnya bisa menyembuhkan kutukan dan bahkan luka batin. Untungnya, sang protagonis mengetahui semua seluk-beluk novel itu. Dengan itu, dia telah mengakhiri pertunangannya dengan Zenon sebelum apapun terjadi. Lebih jauh lagi, dia memastikan untuk melakukan pembalasan dendam pada keluarga Leonin yang telah lama mengabaikannya. Segalanya berjalan sesuai rencana pada saat ini. Namun, ada satu masalah kecil. Setelah semua itu, dia bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan untuk bertahan hidup mulai sekarang. Akan sangat bagus jika bisa menggunakan kemampuan karakter tempat dia berinkarnasi. Tapi, sambil menghela napas, gadis itu berpikir dia bahkan tidak tahu cara mengaktifkannya. Tiba-tiba, seorang pelayan muncul dan membawakannya kopi, mengklaim bahwa sang protagonis telah memesannya. Matanya langsung berbinar, dan dia pikir ini sempurna. Melalui seorang kakek tua, dia membeli sebuah properti dengan harga yang terjangkau, lalu membersihkan jendela, menyapu lantai sambil menahan sakit punggung, dan kemudian menata dekorasi. Sampai semuanya akhirnya siap. Memikirkan bahwa dia akhirnya membuka kafenya sendiri. Sesuatu yang sudah dia impikan sejak dulu, datang ke dunia ini membawa emosi yang begitu luar biasa sampai-sampai dia bisa menangis. Meskipun gadis itu berakhir agak jauh dari ibu kota karena dananya yang terbatas, dia tidak membiarkan hal itu menggoyahkannya. Mencoba fokus pada sisi positif karena telah membuka kafenya sendiri. Dan sekarang tidak perlu khawatir mati entah dari mana, karena pertarungan sepele para bangsawan di kehidupan masa lalunya. Semua ini tadinya hanyalah mimpi yang mustahil. Lagi pula, dia selalu terlalu sibuk mencoba bertahan hidup yang membuat tugas seperti itu pada dasarnya tidak mungkin. Ironisnya, siapa sangka semua pengalaman kerja paruh, waktunya selama bertahun-tahun, akhirnya berguna juga. Tapi, ini bukan waktunya untuk terus memikirkan masa lalu. Ini saatnya melupakan apa yang tertinggal dan memulai lagi dari nol. 1 bulan kemudian, sang protagonis menguap dan menggerutu. Bertanya-tanya, mengapa dia tidak mendapatkan pelanggan hari ini. Kenyataannya, dia tahu betul bahwa membuka kafe di daerah pedesaan akan sulit. Tetapi, dia tidak menyangka pelanggannya akan sesedikit ini. Saat gadis itu bersiap-siap membuka kafe, penduduk setempat selalu mengejeknya, bertanya-tanya apakah dia benar-benar menjual sesuatu. Bagaimanapun, bagi mereka, kopi dan hidangan penutup adalah hal-hal yang hanya dinikmati oleh para bangsawan. Tidak cocok dengan daerah ini. Beberapa bahkan merundungnya, mengatakan bahwa gadis dari ibu kota itu hanya ingin pamer sedikit. Gadis itu masih memiliki dana cadangan, jadi semuanya baik-baik saja untuk saat ini. Tetapi, jika dia terus seperti ini, tanpa mendapatkan pelanggan sama sekali, keadaan bisa menjadi sedikit berbahaya. April bertanya-tanya bagaimana cara menarik lebih banyak pelanggan. Ketika tiba-tiba dia melihat seorang anak laki-laki di jendela, terpesona oleh pemandangan sesuatu, sang protagonis menyadari anak laki-laki itu sedang melihat kue-kue di etalase. Dia memiliki ekspresi yang sangat gembira, sampai-sampai hampir ngiler pintu terbuka, dan April mendekati anak itu, memanggilnya, bertanya apakah dia tidak mau masuk daripada hanya menatap dari luar. Anak laki-laki itu terlihat sedikit sedih, menundukkan kepalanya, mengatakan dia tidak bisa. Lagi pula, dia tidak punya uang sepeser pun. Awalnya sang protagonis tidak mengerti. Tetapi anak itu menjelaskan, mengatakan dia butuh uang untuk makan. Tapi dia tidak punya saat ini. Sambil berlutut dan menenangkan anak itu, April berkata kalau dia benar, bahwa dia butuh uang untuk membeli sesuatu. Tetapi hari ini dia akan memberinya sampel gratis. Dan ketika anak itu bertanya kenapa, gadis itu menjawab sambil tersenyum bahwa itu karena dia adalah pelanggan pertamanya hari ini. Dan dengan itu, sang protagonis bercanda, mengatakan bahwa kakak perempuannya ini juga sangat lapar dan tidak mau makan sendirian.
lalu bertanya apakah mereka bisa makan bersama. Dengan gembira, anak itu bertanya apakah mereka benar-benar boleh melakukannya. Dan April pun setuju. Dengan meja yang sudah disiapkan, anak itu duduk, dan sang protagonis memintanya untuk menikmati makanannya. Anak itu berterima kasih dan dengan cepat mulai makan. Dia tertawa, memintanya untuk tidak makan terlalu cepat, menjelaskan bahwa dia bisa makan pelan-pelan saja, dan anak itu pun setuju. Sambil meminum segelas susu, dia berkomentar bahwa itu sangat lezat, seperti awan manis kecil yang dicampur ke dalam susu. Dengan senang hati, April berterima kasih atas pujiannya, dan berpikir kalau anak itu sangat menggemaskan. Itu hanya sedikit madu yang dicampur ke dalam susu. Mengalihkan pembicaraan, wanita muda itu menanyakan namanya, dan anak laki-laki itu menjawab namanya adalah Azel. Barista itu berkata kalau itu nama yang sangat manis. Hingga saat itu, April tidak tahu, tapi anak kecil yang sekarang duduk tepat di depannya mungkin akan menjadi alasan hidupnya berbalik 180 derajat. Di depan kedai, seorang wanita sedang berteriak, mempertanyakan bagaimana dia seharusnya menghadapi semua ini. Kira-kira. Dan dengan kesal, dia bertanya apakah April akan mengatakan sesuatu untuk membela diri. Gadis itu berpikir dia tidak begitu mengerti. Lagi pula, caranya menyapa pelanggan tidak pernah membuat siapapun merasa tidak nyaman. Sambil memegang kepalanya, sang protagonis mencoba berpikir sejenak. Tapi wanita di depannya itu kemudian mempertanyakan, kenapa dia hanya menghela napas saat berhadapan dengan anak yang sakit itu. Azel, yang sedang memegang tangan wanita itu, memasang ekspresi sedih saat memanggil gadis itu kakak, melanjutkan bicaranya. Sang protagonis bertanya, apakah wanita itu benar-benar mengatakan hal itu? Tuduhannya adalah, Azel sakit perut setelah makan makanannya. Tapi wanita itu menunjuk fakta bahwa April sudah berkali-kali membantahnya. Insiden itu dimulai sekitar seminggu yang lalu saat dia pertama kali bertemu Azel. April pernah memberitahu anak itu bahwa kapanpun dia lapar, dia bisa datang ke kafe kapan saja. Namun, saat itulah sesuatu terjadi. Anak itu merasa malu, mengatakan dia tidak akan bisa membayarnya. Tapi sang protagonis menunjukkan bahwa dia tidak harus membayar dengan uang untuk makanannya dan berkata sebagai gantinya, Azel bisa membawakannya beberapa bunga segar, mengatakan dia butuh beberapa untuk hiasan. Dengan begitu, dia mencoba membuat pertukaran yang adil dengan anak itu. Dia menanyakan pendapatnya, dan sambil tersenyum, anak itu berkata kalau itu ide yang sangat bagus. Keesokan harinya, Azel mulai membawakannya buket bunga secara teratur, dan berkat dia, kafe itu selalu dipenuhi dengan aroma bunga segar setiap hari. 1 minggu berlalu sejak saat itu. Dan hari ini, seperti biasa, April berencana untuk makan bersama anak itu. Tapi seorang wanita muncul, berteriak dengan marah, mempertanyakan bagaimana dia bisa memberikan makanan kepada seorang anak tanpa izin walinya, dan menuntut apa yang akan dia lakukan tentang sakit perut yang telah dia sebabkan pada keponakannya. Merasa tidak nyaman, sang protagonis berpikir bahwa siapapun di sana bisa melihat dia telah merawat Azel dengan sangat baik. Dia ingat bahwa Azel telah kehilangan ibunya pada usia 3 tahun dan harus tumbuh tanpa ayahnya, meninggalkan bibinya Sarah sebagai satu-satunya kerabat darah yang tersisa. Tapi meskipun begitu, wanita itu tetap tidak menghargai anak itu. Meskipun tidak ada tanda-tanda kekerasan atau pelecehan yang jelas, Azel tetap saja sangat terabaikan. Wanita itu tidak memperhatikan makanannya dan sering meninggalkan rumah. Baru kembali larut malam, meninggalkannya sendirian. Semua pengabaian itu ditujukan pada seorang anak yang baru berusia 5 tahun. Wanita yang sama sekarang ada di depannya, menuntut kompensasi, sambil mengatakan dia harus membawa anak itu ke dokter. Dan dengan senyum di wajahnya, wanita itu bahkan menjelaskan bahwa karena tidak ada dokter di desa mereka, sang protagonis juga harus membayar biaya kereta. Dengan ekspresi serius, April berpikir wanita itu berencana mengambil uang kompensasi untuk dirinya sendiri. Dia mau mengepalkan tangannya erat-erat. Dia sadar kalau dia sudah mencoba menyelesaikan masalah ini setenang mungkin. Tapi sepertinya cara itu tidak akan berhasil dalam situasi ini. Lalu April melangkah maju dan menunjukkan bahwa meskipun wanita itu adalah walinya, Sarah bahkan tidak memberinya makan dengan benar. Menandakan bahwa anak itu sepertinya dibiarkan sendirian dan ditelantarkan. Bahkan tanpa diberi makan. Mempertanyakan maksud dari semua ini. Wanita itu mundur selangkah,
Tetapi sang protagonis terus berbicara. Bertanya, apakah Sarah ingin dia membiarkan anak itu kelaparan? Sangat kesal. Wanita itu bertanya, apakah dia dituduh membiarkan anak itu kelaparan dan berkata, bukan itu masalahnya. Dia mengklaim telah memberi roti kepada Ashel setiap hari. Dengan ekspresi muram, sang protagonis bertanya kepada Sarah untuk melihat pakaian yang sedang dikenakannya sekarang. Lagi pula, pakaian itu sudah sangat usang dan terlalu kecil untuk ukurannya. Menanyakan berapa umurnya saat bibinya membelikan pakaian itu, lebih jauh lagi. April mengatakan bibinya tidak menunjukkan minat pada pertumbuhan anak itu. Komentar ini membuat wanita itu marah besar. Dan dia mulai berteriak lagi, menanyakan apakah sang protagonis benar-benar percaya bahwa merawat seorang anak itu semudah itu. Mempertanyakan bagaimana dia bisa membeli baju baru setiap musim. Ketika dia bahkan kesulitan untuk sekadar makan. Teriakan itu bahkan menarik perhatian beberapa wanita yang lewat. Salah satunya memanggil nama Sarah dan bertanya apa yang sedang terjadi di sana. Sang protagonis menyadari ini bisa menjadi masalah karena desanya kecil. Orang-orang sangat akrab satu sama lain. Dan karena dia adalah orang asing di tempat itu, situasi ini bisa dengan mudah berbalik melawannya. Terlepas dari kebenarannya, orang-orang akan memihak Sarah, mengepalkan pergelangan tangannya. Dia berpikir bahwa karena kafenya bahkan sedang berjuang untuk tetap bertahan, menciptakan konflik. Sekarang, pada dasarnya akan menghancurkan bisnisnya selamanya. Lalu, sambil berpura-pura, Sarah mulai berakting, mengatakan bahwa keponakannya yang malang. Rachel sakit perut setelah memakan makanan yang dibuat di kafe itu. Salah satu wanita mendengar itu, bertanya bagaimana bahan-bahan makanan diolah di tempat itu dan bahwa dalam kasus ini, bukankah mereka seharusnya memberitahu keluarga lain tentang apa yang terjadi? Merasa geram, sang protagonis meminta mereka untuk menunggu sebentar, menyatakan bahwa itu tidak benar. Tetapi dia diinterupsi oleh Achel, yang mengatakan bahwa Nona April tidak ada hubungannya dengan itu. Dan hampir menangis. Anak laki-laki itu berkata bahwa dia sebenarnya tidak sakit dan bibinya telah berbohong tentang hal itu. Menunjukkan bahwa pemilik kafe hanya memberinya makanan saat dia lapar. Wanita itu berkomentar bahwa meskipun begitu, gadis itu seharusnya tidak memberikan makanan tanpa izin Sarah, karena dia adalah walinya. Dan wanita lain yang lewat setuju, sambil meletakkan tangan di kepalanya. Sang protagonis terkekeh sedikit. Lagi pula, dia sadar dia bahkan tidak ingin mencoba berteman dengan orang-orang itu. Lalu, dengan sangat jengkel, dia bertanya, apakah dia seharusnya membiarkan anak itu kelaparan? Dan apakah dia salah telah melakukan hal itu saat salah satu wanita mencoba angkat bicara? April dengan cepat memotong ucapannya, mengatakan bahwa jelas tindakannya salah karena dilakukan tanpa izin. Tapi bagaimanapun juga, menggunakan hal itu sebagai alasan untuk bilang kalau anak itu sakit hanya untuk memeras uang juga sama salahnya. April menunjukkan bahwa para wanita desa bahkan tahu lebih baik darinya bagaimana Sarah memperlakukan mereka semua selama ini. Hikaya merasa malu dengan situasi itu. Para wanita itu mencoba mencari alasan untuk pergi, dengan bilang hari sudah mulai larut dan mereka harus pulang. Sarah yang melihat kalau dia sudah kehilangan dukungan mereka, meminta mereka untuk menunggu sebentar dan bertanya pada Ashel bagaimana bisa dia mengatakan hal itu. Dengan kesal, Sarah memarahinya, menanyakan bagaimana bisa dia begitu tidak tahu berterima kasih setelah semua yang dia lakukan untuk membesarkannya. Lalu dia bertanya, apa dia begitu menyukai gadis itu? Kenapa dia tidak tinggal saja bersamanya? Meninggalkan bocah itu yang bersedih di belakangnya. Sang bibi berbalik badan dan terus berjalan pergi, sambil menyuruh Ashel untuk tidak mengikutinya. Tokoh utama kita merasa tertekan melihat pemandangan itu dan menghampirinya. Ashel menoleh padanya dan berkata, kalau bibinya Sarah terlihat sangat marah. Dia bingung apa yang harus dilakukannya sekarang. Gadis itu bertanya, apakah Ashel punya tempat tinggal lain, tapi dia hanya menggelengkan kepala sementara air mata mulai membasahi wajahnya. Tokoh utama kita tidak pernah menyangka akan melihat seorang anak ditelantarkan begitu saja di depan matanya. Karena itu, April merasa harus ikut bertanggung jawab atas nasib Ashel yang jadi seperti ini. Jadi, sambil memasang senyuman di wajahnya, tokoh utama kita pun bertanya, apakah Ashel mau tinggal bersamanya untuk sementara waktu? Sambil menangis, Ashel bertanya, apakah itu benar-benar tidak apa-apa? Dan gadis itu dengan ceria menjawab, tentu saja boleh. Beberapa waktu kemudian, di sebuah halaman, para wanita sedang mencuci pakaian di sungai.
Mereka bertanya-tanya ada apa dengan Sarah, karena dia tampak jauh lebih galak dari biasanya saat bekerja. Dalam benaknya, wanita itu mengeluh tentang Asel, menyebutnya bocah kurang ajar yang tidak tahu terima kasih. Dia berpikir hidupnya selalu saja sengsara. Baru sebentar menikah, suaminya meninggal dunia, dan tak lama kemudian, adik perempuannya pergi meninggalkan ibu kota, sehingga dia terpaksa kembali. Tapi kali ini dengan seseorang, dia susah payah meyakinkan para penduduk desa yang kejam yang ingin mengusir adiknya yang belum menikah itu karena dianggap sebagai aib. Setelah Asel lahir, rumah yang tadinya sepi kembali dipenuhi dengan tawa dan canda. Itulah satu-satunya hal yang membawa kebahagiaan bagi mereka. Tapi, tak lama kemudian, adiknya juga meninggal dunia. Di makam sang adik, Sarah mengeluh, mengatakan bahwa sama seperti saat pergi ke ibu kota, adiknya sekali lagi meninggalkannya sendirian. Dan jadilah dia tertinggal seorang diri. Menangis di tengah hujan, dia tidak punya waktu untuk menyalahkan adiknya yang menitipkan seorang anak padanya. Karena dia harus bekerja dari pagi buta untuk mencari nafkah. Sarah telah menekan semua emosi itu untuk waktu yang lama karena dia harus fokus bekerja. Tapi tak terhindarkan. Perasaan-perasaan negatif itu malah tertuju pada sang anak. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa anak itu tidak pernah bersalah atas semua ini. Akan tetapi, tetap saja, dia telah bekerja tanpa lelah selama ini untuk mencari uang. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Seorang pria bertanya, apakah? Secara kebetulan, dia mengenal seseorang bernama Sarah yang bekerja di sana. Berbalik, Sarah berkata bahwa dialah orang yang dicarinya. Dan bertanya apakah pria itu butuh bantuan. Pria itu menjawab bahwa sang tuan mencarinya dan dia harus mengikutinya. Wanita itu terdiam sejenak, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Di lokasi lain, pria itu memintanya untuk segera datang karena ada yang perlu ditanyakan. Dia bertanya, apakah Sarah punya keponakan? Dan wanita itu dengan gugup menjawab bahwa, ya, itu benar. Ketika ditanya tentang usia anak itu, Sarah menjawab bahwa usianya 5 tahun. Dan pria itu melanjutkan pertanyaannya, menanyakan apa warna rambutnya. Dia tidak mengerti ketertarikan mendadak pada Acel, tetapi menjawab bahwa rambutnya berwarna perak. Sambil tersenyum, pria itu menjelaskan bahwa dia perlu mengirim telegram ke keluarga Duke Winterfield karena dia yakin dia akhirnya telah menemukan anak yang memenuhi kriteria mereka. Malamnya di sebuah mansion, sang Duke berada di mejanya dengan beberapa surat. Bertanya-tanya, ada apa ini? Kemudian dia sadar, mereka akhirnya telah menemukan anak itu. Kakak laki-laki Claude, mantan Duke Winterfield, adalah seorang pria yang sangat penyayang. Namun, ada sebuah masalah. Wanita yang menjalin hubungan dengannya adalah orang biasa. Orang-orang Winterfield, setelah mengetahui hal ini, menentang keras pernikahan itu. Dan pada akhirnya, kekasih Leonard menghilang tanpa jejak. Dia hanya meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan dia menyesali semuanya. Belakangan, Leonard mengetahui bahwa kekasihnya sedang hamil ketika dia pergi. Dan dia segera mencoba mencari wanita itu dan anaknya. Namun, pencariannya tidak berhasil. Di ranjang kematiannya, dia memohon pada adiknya untuk menemukan anaknya. Mantan Duke itu telah meninggal dunia musim dingin. Lalu karena penyakit kronis. Saat ini, Duke yang sekarang sedang merokok, Claude berpikir bahwa ini benar-benar memakan waktu yang lama. Satu-satunya petunjuk yang dia terima dari wanita itu adalah namanya Jane. Sudah lebih dari setahun. Sejak surat-surat dikirim ke para tuan tanah setempat meminta bantuan untuk menemukan anak itu, setelah sekian lama ini, keponakannya akhirnya ditemukan. Tetapi ada sesuatu yang mengganggunya. Jika anak itu menjadi pewaris yang sah, dia tidak seharusnya menderita karena hal merepotkan seperti cinta atau pernikahan. Jadi, Claude bertanya-tanya di mana sebenarnya anak itu berada. Sambil mematikan rokoknya, pria di depannya menjawab bahwa dia ada di wilayah Siorin. Dan sang Duke memintanya untuk menyiapkan monoportal, karena dia akan menuju ke wilayah itu. Segera. Kemudian, sang protagonis dan Oslo berada di sebuah ruangan. Anak laki-laki itu tertidur dengan kain kompres di dahinya. Rupanya, demam anak itu terus naik. Yang membuat sang protagonis bertanya-tanya, apakah semua ini karena stres, suka atau tidak? Sarah adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki anak itu. Dan diabaikan seperti itu di depannya pasti merupakan kejutan besar. Masih terlihat jelas tidak sehat. Dia mencoba mengatakan dia baik-baik saja. Tetapi, sang protagonis memintanya untuk tidak khawatir dan hanya beristirahat sejenak. April kemudian bertanya, apakah dia lapar?
karena dia tidak bisa menyelesaikan makan malamnya. Karena sedang sakit, Asil bilang dia sedikit lapar, tapi tidak terlalu ingin makan apapun saat ini. Sang protagonis berpikir kalau sepertinya tenggorokan anak itu cukup bengkak, jadi wajar jika dia tidak punya nafsu makan. Mencoba menghiburnya. April teringat kalau dia bisa memberinya sedikit coklat panas. Anak itu tidak mengerti dan bertanya apa itu. Gadis itu menjawab kalau itu hanyalah sesuatu yang lezat. Setibanya di dapur, dia menyiapkan lelehan coklat di dalam mangkuk di atas panci air panas, sambil berpikir kalau ini adalah sesuatu yang disukai semua anak. Tapi bagaimanapun juga, jika demamnya tidak segera turun, mereka bisa dalam masalah. Dia teringat perkataan Sarah bahwa tidak ada dokter di desa itu. Jadi, karena hal itu, mencari pertolongan pertama akan sangat sulit. Dan sayangnya, tidak ada persediaan obat-obatan di rumahnya. Sebagai orang luar di sana, gadis itu tidak punya cara untuk tahu hal seperti ini akan terjadi. April bahkan sudah bertanya pada penduduk desa, tapi yang dia terima hanyalah penolakan dan cemoohan. Merasa kesal, dia berpikir ini tidak bisa diterima. Lagi pula, yang dia minta hanyalah pertolongan untuk anak yang sakit. Tapi tidak ada gunanya marah sekarang. Sang protagonis harus berharap yang terbaik dan percaya kalau anak itu akan segera membaik. Dan begitulah, April selesai membuat coklat panasnya saat anak itu meminumnya. Dia sungguh berpikir minuman itu benar-benar lezat. Dan gadis itu senang karena Asil menyukainya. Dengan sendoknya, dia bertanya benda putih apa itu. Dan sang gadis menjawab, kalau itu disebut marshmallow, sambil tersenyum. Anak itu berkata namanya terdengar sangat imut, seperti awan. Setelah selesai, sang protagonis meminta anak itu untuk memejamkan mata dan tidur. Tapi Asil bilang dia ingin bermain sedikit lagi. April menjawab kalau mereka tidak seharusnya melakukan itu. Lagi pula, dia sedang sakit dan perlu banyak istirahat agar pulih. Jadi, mereka harus tidur sekarang dan bermain besok. Sambil tersenyum, anak itu pun setuju. Keesokan harinya, sang protagonis tertidur di sudut ranjang sementara Asil memanggilnya. Saat April masih mencoba membuka matanya yang mengantuk. Ya, nimane bapak nitomnya. Anak itu yang sudah duduk di atas ranjang berkata bahwa demamnya sudah hilang. Dengan gembira, dia bilang tidak merasakan sakit apa-apa lagi. Terkejut, sang protagonis merasa ada yang aneh dan meminta untuk memeriksanya. Lagi pula, anak itu tidak minum obat apapun, jadi tidak mungkin dia bisa sembuh secepat itu. Menempelkan tangannya di dahi Asil. April menyadari kalau yang dikatakannya adalah benar, tapi karena khawatir, dia tetap bertanya, apakah Asil benar-benar merasa lebih baik dan sambil tersenyum, anak itu menjawab iya, dia tidak merasakan sakit lagi, dan berkata, itu semua berkat coklat panas buatannya. Sang protagonis menghela napas dengan gembira, dan sambil mencubit pipinya, dia bertanya, apakah Asil mau secangkir lagi? Tetapi anak itu mencoba berbohong dan berkata tidak. April berkata, sepertinya dia tidak punya pilihan lain, dan akan membuatkan satu lagi untuknya. Dengan riang, anak itu bertanya apakah itu benar, tapi sang protagonis berkata, mereka setidaknya harus membeli roti untuk sarapan terlebih dahulu. Setibanya di toko roti, seorang wanita dengan tangan terlipat di dada meminta maaf, dan mengatakan, semua roti untuk hari ini sudah habis terjual. Itu jelas sebuah kebohongan, dengan banyaknya roti yang masih ada di rak, yang membuat sang protagonis murka. Sambil menggelengkan kepala, si penjual menjelaskan kalau semua roti itu sudah dipesan. Tokoh utama kita pun sadar kalau wanita itu benar-benar pembohong. Karena dia baru saja melihat seorang anak membeli sekantong roti beberapa saat yang lalu, semua ini hanyalah diskriminasi. Merasakan genggaman di tangannya, Azel memanggilnya. Tapi April berusaha untuk tetap positif. Dia bilang tidak apa-apa dan dia akan membuat roti sendiri. Anak laki-laki itu tersenyum dan setuju. Sesampainya di rumah, April memisahkan bahan-bahan dan meletakkannya di atas meja. Akhirnya mengenakan celemeknya. Dia kemudian berpikir, apa yang harus dia buat untuk makanan mereka? April berpikir, roti tawar butuh waktu lama untuk mengembang. Jadi, sebagai gantinya, dia bisa membuat beberapa roti bun. Dan dia pun mulai memasak. Saat mencampur bahan dan menggulung adonan, anak itu bertanya, apa ada yang bisa dia bantu? Dan tokoh utama kita menjawab, tidak apa-apa. Sambil bertanya apakah Azel mau membuat yang berikutnya. Dengan fokus, dia meletakkan cetakan di atas adonan, menekannya dan membentuknya. Melihat anak itu begitu bersemangat dengan bentuknya,
Tokoh utama kita merasa itu sangat menggemaskan, sambil mengelus kepalanya. Tokoh utama kita memujinya, tapi bilang kalau sisanya biar dia yang selesaikan. Pertama-tama, dia harus meletakkan adonan yang sudah dicetak di atas loyang bermentega, lalu mengolesi permukaannya dengan kuning telur sebelum memasukkannya ke dalam oven. Setelah itu, dia akan memanggangnya selama 20 menit, dan rotinya pun siap untuk sarapan. Sangat cocok dimakan bersama telur dan bacon. Dengan takjub, Azel berkata kalau rotinya terlihat sangat lezat, tapi April mengingatkannya untuk berhati-hati karena masih sangat panas. Azel pun setuju, lalu mengambil sepotong dan menggigitnya. Terkesan dengan rasanya. Dia bilang kalau roti itu benar-benar renyah dan enak, dan tokoh utama kita senang mendengarnya. April lalu bertanya, apa Azel mau jalan-jalan setelah mereka selesai makan? Katanya, dia ingin pergi ke suatu tempat, dan saat ditanya kemana, tokoh utama kita bilang, Azel akan segera mengetahuinya. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke toko roti yang sama seperti sebelumnya, bertemu dengan pelayan tadi, yang terlihat sedikit gelisah. Sementara, tokoh utama kita tersenyum tenang. Wanita itu bertanya, apakah dia datang untuk membeli roti? Dan tokoh utama kita bilang bukan itu tujuannya kali ini. Dia hanya ke sana untuk memberikan sesuatu. Dia menjelaskan kalau dia telah membuat roti bun, dan bertanya apa wanita itu mau mencobanya. Katanya, roti itu baru saja matang dari oven dan masih agak hangat. Saat wanita itu hendak menolak, seorang anak muncul dari belakangnya dan bertanya, apa itu? Sambil tersenyum, Azel juga bertanya apa anak itu mau. Katanya dia dan Nona April yang membuat roti bun itu, anak itu berterima kasih, sambil bilang rotinya terlihat enak. Sang protagonis merasa sedikit lega melihat setidaknya di antara anak-anak tidak ada yang namanya diskriminasi. Sedikit kesal, wanita itu bertanya-tanya dalam hati, kenapa anak itu malah menerimanya? Dengan canggung, dia mengucapkan terima kasih, dan April meminta mereka menikmati rotinya sambil berlalu pergi. Azel bertanya, kenapa mereka memberikan roti yang sudah mereka buat? Awalnya, tokoh utama kita tidak mengerti, tapi anak itu menambahkan, sambil menunjukkan kalau wanita penjual itu sepertinya tidak benar-benar menyukai April. Sang protagonis bilang, dia tahu itu dan menambahkan kalau pemilik toko roti tidak pernah menjual apapun padanya. Anak laki-laki itu kebingungan, lalu bertanya, kenapa dia memberikan roti itu? Sambil tersenyum kecil, sang protagonis berkata, hanya karena seseorang jahat, bukan berarti dia juga harus menjadi jahat. Dan lagi pula, jika dia memperlakukannya dengan baik, mungkin dia akan diperlakukan dengan cara yang sama sebagai balasannya. Dengan sedikit murung, anak laki-laki itu bertanya, apa yang akan dia lakukan jika mereka terus memperlakukannya dengan buruk? April, sambil berpikir, hanya berkata, kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan karena bagaimanapun juga. Bahkan jika dia baik, itu tidak berarti dia akan menerima kebaikan sebagai balasan. Sementara percakapan berlanjut, kita mendapat perkenalan singkat tentang si kucing petinju. April kemudian menyatakan bahwa bagaimanapun juga, mereka tidak bisa membiarkan roti sempurna yang telah mereka panggang menjadi sia-sia. Sambil berpikir, anak laki-laki itu setuju dengan enggan. Tapi gadis itu berkata, tidak apa-apa, bahwa dia mengerti kalau hal itu agak sulit untuk dia pahami saat ini. Mengatakan bahwa jika Ace mau lagi, dia bisa memanggang yang baru untuknya. Dengan ceria, anak laki-laki itu berkata, kalau begitu, dia juga akan membantu. Kembali ke toko roti. Saat pemiliknya sedang menjual roti kepada pelanggan, putrinya bertanya, apakah dia boleh memakan camilan yang diberikan kepadanya? Wanita itu menyuruhnya untuk tidak memakannya. Dalam benaknya, dia berpikir, seharusnya dia melakukan sesuatu untuk mengusir mereka pagi itu. Sambil mengeluh kalau dia mungkin tidak akan punya cukup garam untuk melakukan itu. Seperti anak seusianya, si anak tidak mendengarkan dan menggigitnya. Mengatakan kalau rasanya sangat lezat, ibunya dengan cepat mendekat. Berkata kalau dia sudah memperingatkannya untuk tidak memakannya. Tapi gadis kecil itu memintanya untuk mencobanya juga, karena rasanya benar-benar enak. Saat gadis itu menawarkan sepotong kepada ibunya, wanita itu merasa bimbang, berpikir bahwa dia tidak percaya ini adalah semacam lelucon kejam. Jadi dia memutuskan untuk setidaknya memberinya kesempatan dan menggigitnya. Saat setelahnya, dia terkesan, bertanya-tanya mengapa rasanya begitu lezat. Wanita itu masih terkejut, mempertanyakan apakah mereka benar-benar membuatnya murni karena kebaikan. Dia masih ingat dengan jelas ketika April tiba di kota itu.
Rambutnya yang merah muda terang dan berkilau. Kulitnya putih dan bersih seolah ditaburi bubuk mutiara. Dan meskipun dia sepertinya menyembunyikannya, siapapun bisa melihat bahwa dia tampak seperti seorang wanita bangsawan hanya dengan memandangnya. Lalu mereka mendengar bahwa seorang wanita muda sepertinya akan membuka sebuah kafe di kota pedesaan seperti ini. Menurut mereka itu bukan hal yang bagus. Karena sementara itu, beberapa orang sibuk mencoba mencari nafkah setiap hari. Dan mereka bertanya-tanya, apakah dia memasak makanannya sendiri? Tapi mereka pikir tidak. Dan dia hanya akan bermain-main dan membiarkan para pelayannya melakukan semua pekerjaan. Para penduduk desa langsung menunjukkan permusuhan padanya. Mereka bilang dia tidak akan bertahan lama di tempat itu. Dan mereka yakin dia sombong dan malas. Seperti bangsawan lainnya. Semua orang mengejek dan mengabaikannya. Tetapi, si pemilik toko roti telah melihat siapa dia sebenarnya. Sesaat, ia hanyalah seorang gadis yang rajin membersihkan meja kafe setiap pagi. Bahkan kepada penduduk desa yang mengabaikannya, dia tetap tersenyum dan menyapa. Dan juga, seperti yang dikatakan oleh Romor, Sarah telah menolak keponakannya sendiri. Jadi gadis muda itu justru merawat Acel, berbanding terbalik dengan dugaan para penduduk desa. April adalah orang yang tulus. Si pembuat roti lalu bergumam kalau sepertinya dia harus meminta maaf nanti, sambil tersenyum pada putrinya. Dia bertanya, apakah sang anak mau pergi ke kafe bersama ibu? Dan sebagai ganti roti manisnya, dia juga akan membawakan roti beberapa saat kemudian di hari yang sama. Si pembuat roti dan putrinya membawakan roti sebagai ucapan terima kasih untuk April dan Acel. Gadis itu menerima mereka dengan senyum lebar di wajahnya. Setelah pertemuan itu, April merasa terheran-heran. Ia bertanya-tanya apa gerangan yang dikatakan si pembuat roti kepada penduduk lain. Karena tiba-tiba saja kafenya penuh sesak dengan orang, jumlah pelanggan meningkat pesat hanya dalam 1 hari. Seorang pelanggan pun memanggil. Ingin memesan sesuatu, pria itu bilang kalau Nona Jo sangat merekomendasikan apa yang dicicipinya kemarin. Jadi dia ingin memesan menu yang sama. April, yang luar biasa senang, memintanya menunggu sebentar selagi ia menyiapkannya. Saat membuat kopi, dia merasa senang ada mesin espresso di tempat ini. Anggap saja hal ini sangat masuk akal di dunia abad pertengahan ya, meskipun kekaisaran agak terlambat menerimanya. Kopi telah menyebar ke seluruh dunia berkat perkembangan sihir dan alkimia. Peralatan yang dibutuhkan untuk kopi telah dikembangkan dengan kualitas tingkat tertinggi, meskipun entah kenapa, mekanisme uap masih belum dikembangkan. Hal ini sangat disayangkan karena menunya jadi terbatas. Tapi nanti, saat punya cukup uang, sang protagonis berencana menyewa seorang alkemis atau seorang penyihir untuk mengembangkannya. Lalu ia menyajikan kopi kepada pelanggan. Dan saat pelanggan itu menyesapnya. Wanita itu bertanya, kopi jenis apa ini? Katanya rasanya manis dan enak sekali. April menjawab kalau itu namanya vanilla latte, yang dibuat dari campuran kopi, susu, dan sirup vanila, sambil menjelaskan kalaupun ada yang baru pertama kali minum kopi, mereka tidak akan kaget dengan rasanya. Dia dengan bangga memperhatikan semua pelanggannya menikmati kopi dan hidangan penutup. Sementara itu, Acel sedang mengucapkan selamat jalan kepada pelanggan yang hendak pulang, berharap hari mereka menyenangkan. Sang protagonis merasa senang melihat bahwa Acel juga sudah pulih, tapi ia berpikir kalau ketertarikan orang-orang pada kafe ini mungkin hanya akan bertahan selama 1 hari. Meski begitu, alangkah senangnya jika besok seperti hari ini, dan keesokan harinya, beberapa pelanggan kembali datang, menanyakan apakah gadis itu akan membuka kafenya hari ini juga. Dengan terkejut, ia menjawab, iya. Tapi ia bertanya, ada apa dengan semua orang pagi ini? Karena mereka sudah berada di depan pintunya begitu pagi, para pelanggan itu benar-benar sangat menginginkan kopi. Salah seorang dari mereka berkata bahwa dengan kopi, ia tidak mudah lelah saat bekerja. Yang lain bilang, sakit kepalanya hilang. Dan seorang pria mengaku setelah minum kopi, sakit punggungnya lenyap. Mereka memohon-mohon padanya untuk segera memberi mereka kopi. Merasa gugup dan kewalahan, April meminta mereka untuk tenang dan menunggu sebentar, sambil berpikir kalau kopi seharusnya tidak memberikan efek sebesar itu. Dia berkata, mustahil kopi bisa menyembuhkan penyakit. Dan kopi itu bukanlah obat. Meskipun benar kalau kopi itu punya efek stimulan, tetap saja mereka terus-terusan meminta kopi padanya. Sang protagonis pun berlari untuk menyiapkannya, sambil meminta mereka menunggu sebentar. Beberapa saat kemudian,
Dia benar-benar kelelahan karena terlalu banyak bekerja, terkulai di atas meja tanpa tenaga. Achel bertanya, apakah dia baik-baik saja? April menjawab, iya. Tapi pada kenyataannya, jiwanya serasa mau copot dari raga. Meskipun sulit, dia akhirnya berhasil mendapatkan sejumlah uang dan merasa senang. Sambil bangkit berdiri, sang protagonis berkata sejujurnya, dia lapar dan hari sudah mulai malam. Lalu mengajaknya untuk pergi makan malam. Tapi tiba-tiba, dia mendengar seseorang di pintu bertanya, apakah ada orang di dalam? Dia pun berjalan ke pintu, bertanya-tanya apakah benar ada seseorang di luar. Berpikir, kalau suara itu tidak terdengar seperti penduduk lokal. Saat membuka pintu, April bertanya siapa orang itu. Sementara Achel mengintip dari belakangnya sambil bersembunyi. Pada saat itu, seorang pria berambut perak berdiri dengan tatapan serius di depan pintu bersama beberapa pengawal. Melihat warna rambutnya, dia merasa sedikit cemas. April kemudian menoleh ke Achel dan menyuruhnya masuk ke dalam. Namun, pria itu berkata tidak dan akan lebih baik jika anak itu tetap di sana juga, sambil mencondongkan tubuh ke arah gadis itu. Dia lalu bertanya apa hubungannya dengan anak itu. Dengan sikap defensif, dia berkata bahwa sebelum menanyakan identitas orang lain, pria itu seharusnya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Pria itu tertawa dan meminta maaf untuk itu, mengatakan kalau April benar. Akhirnya menyebutkan namanya adalah Claude Winterfield. Mendengar itu, sang protagonis sangat terkejut, mengingat nama itu. Bagaimanapun juga, dia adalah Claude Winterfield yang sama, yang dalam cerita asli di buku telah membunuhnya dengan brutal. Dia panik dalam hati, bertanya-tanya kenapa juga pria itu bisa berdiri di hadapannya. Tapi menyela pikirannya, Claude bertanya apakah sebelum hal lain, mereka bisa masuk untuk bicara baik-baik. Mengatakan, ini bukanlah percakapan yang harus dilakukan sambil berdiri di depan pintu. Di dalam, mereka bertiga duduk sementara para ksatria tetap berdiri. April bertanya, ada urusan apa sampai mereka datang dari tempat yang begitu jauh? Claude menjelaskan bahwa dia di sana untuk membawa anak itu. Tidak mengerti pernyataan yang tiba-tiba itu, sang protagonis memintanya untuk tunggu sebentar. Menanyakan apakah ada penjelasan untuk itu. Sang Duke hanya menatap dengan ekspresi seolah-olah dia tidak menyadari. Kalau ini adalah sebuah masalah, menyadari hal ini, sang kasatria berpikir, dialah yang harus menanganinya. Mengatakan dia akan menjelaskannya lagi. Sambil tersenyum, dia berkata senang bertemu dengannya. Memperkenalkan dirinya sebagai Lloyd Hanger, asisten dari Duke Winterfield. Saat ini, keluarga Winterfield sedang mencari seorang anak tertentu. Dan karena itu, mereka akhirnya sampai di tempat ini. Setelah menerima laporan bahwa ada seorang anak yang cocok dengan kriteria pencarian. Lalu, sambil meminta maaf, dia bertanya apa hubungannya dengan anak laki-laki itu. Sekarang, setelah dia memikirkannya, dalam novel aslinya, Claude memang sedang mencari keponakannya yang telah lama hilang, dengan niat untuk menjadikannya sebagai penerus. Achel memiliki rambut perak yang tidak biasa sama seperti Claude. Jadi ada kemungkinan besar kalau Achel adalah keponakannya. Mereka bahkan terlihat mirip. Gadis itu berkata bahwa dia saat ini adalah wali sementaranya dan meminta Achel untuk menyapa mereka. Dengan malu-malu, anak laki-laki itu menundukkan kepalanya dan mengucapkan salam. Asisten Duke membalas dengan senyuman, memanggilnya Tuan Muda. Dan jika anak laki-laki itu tidak keberatan, mereka ingin memastikan apakah Achel benar-benar orang yang mereka cari. Jika memungkinkan, dengan melakukan sebuah tes, Achel tidak mengerti apa yang dia maksud dengan tes. Tapi sambil berbisik, April berkata tidak ada salahnya mencoba, dan mungkin dia bisa menemukan ayahnya melalui ini. Ekspresi Claude sedikit menggelap saat mendengarnya. Achel ragu-ragu, tapi akhirnya setuju. Seorang anak laki-laki berkerudung mendekat dengan membawa belati. Sang Duke menarik pisau dari sarungnya, lalu menyayat lengannya sendiri, sementara April dengan marah menutupi mata Achel. Bertanya-tanya mengapa dia mengeluarkan darah di depan seorang anak kecil. Claude meneteskan darah dari lengannya ke dalam sebuah wadah dan tepat setelah itu, seorang penyihir menyembuhkan lukanya. Sang Duke kemudian bertanya, apakah dia punya jarum atau semacamnya? Bagaimanapun juga, anak laki-laki itu masih kecil dan pisau mungkin terlalu berlebihan untuknya. Dengan gugup, April menjawab bahwa dia punya dan akan mengambilnya, tapi dengan cemas. Dia bertanya, berapa banyak darah yang mereka butuhkan? Sang penyihir sambil tersenyum menjawab bahwa sebenarnya hanya 1 tetes saja sudah cukup.
yang membuatnya bertanya-tanya mengapa mereka tidak menggunakan jarum sejak awal. Lagi pula, hal itu bahkan membuatnya takut. Dengan jarum di tangan, dia memberitahu Asil bahwa ini akan terasa sakit sedikit. Dan dia bilang tidak apa-apa. Dengan izinnya, April menusuk jarinya. Lalu, Asil meneteskan darahnya ke wadah yang sama yang digunakan Duke. Membuat wadah itu mulai bersinar dan berubah warna. Sudah terkonfirmasi, seperti yang sudah Claude duga. Anak laki-laki ini adalah keponakannya. Asil tampak bingung dan bertanya, apakah dia benar-benar keponakannya? Sang Duke menjawab, ya, menjelaskan bahwa dia adalah putra dari saudaranya yang hilang, Leonard. Anak laki-laki itu kemudian bertanya, apakah dia bisa bertemu dengan ayahnya juga? Namun, Claude menjawab, sayangnya tidak. Menjelaskan bahwa Leonard telah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Setelah mendengar ini, Asil terdiam sejenak. April berpikir dia berbicara tentang kematian ayah anak itu dengan terlalu santai. Claude mengabaikannya dan melanjutkan, menyatakan bahwa sekarang setelah terkonfirmasi dia adalah keponakannya. Winterfield akan merawatnya mulai sekarang, dan sebagai penerusnya, Asil akan memiliki akses ke apapun yang dia inginkan. Pada saat ini, asistennya menjadi gugup, memintanya untuk menunggu sebentar. Lagi pula, Sang Duke belum pernah menyebutkan apapun tentang menjadikannya sebagai penerus sebelumnya. Claude bertanya apakah Lloyd punya keberatan, dan dia menjawab bahwa jika dia memilih tuan muda sebagai penerusnya, akan ada masalah terkait pernikahannya di masa depan. April menyadari ini benar. Jarang sekali seorang wanita mau menikah dengan keluarga yang sudah memiliki pewaris, karena bahkan jika wanita itu punya anak, kesempatan untuk menjadi penerus akan jauh lebih rendah. Sebaliknya, risiko untuk mencoba menghancurkan hidup Hazel dan menyingkirkannya dari persaingan sangatlah tinggi. Jadi, gadis itu bertanya-tanya apakah membiarkan Duke membawanya adalah ide yang bagus. Tetapi, Claude berkata untuk tidak khawatir, karena dia tidak punya niat untuk menikah. Asistennya panik dan bertanya apa maksud dari perkataannya. Tetapi Sang Duke berkata, dia tidak akan membiarkan adanya perebutan takhta di wilayahnya sendiri. Bagaimanapun juga, dia akan menyatakan anak itu sebagai penerusnya. Ini akan terjadi secara resmi setelah mereka pergi ke istana dan mengujinya dengan artefak yang semestinya. Menyela pembicaraan. Achel berkata bahwa dia punya nama. Karena tidak suka hanya dipanggil anak itu sepanjang percakapan. Tetapi, tepat saat dia akan mengatakan sesuatu, seseorang yang lain muncul. Seorang pria dan Sarah memasuki tempat itu. Pria itu berkata bahwa Sang Duke sudah tiba lebih dulu. Dengan cemas, April bertanya-tanya, mengapa wanita itu ada di sana? Berdiri, Asil membungkuk pada pria yang datang. Claude, bingung dan dengan tatapan serius, bertanya apa yang dicari oleh Sang Baron sekarang, dan mempertanyakan sejak kapan seorang Winterfield membungkuk pada Baron rendahan. Oh, Dengan tergesa-gesa, pria itu berlutut dan memegang tangan Achel, mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dan menjelaskan kepada bocah itu bahwa dia tidak seharusnya diperlakukan. Seperti itu sekarang, karena dia adalah tuan muda. Sarah berkata bahwa itu benar, dan Achel tidak seharusnya membungkuk pada sembarang orang, dan menunjukkan bahwa sekarang dia adalah Achel Winterfield. Claude bertanya, siapa wanita itu? Sambil sedikit membungkuk, dia berkata senang bertemu dengan Sang Duke, dan namanya adalah Sarah, bibi dari Achel. Wanita itu melanjutkan, mengklaim dirinya sebagai satu-satunya keluarga Achel, dan berbohong kalau mereka akur, mengatakan bahwa mereka begitu dekat sampai-sampai bocah itu menjadi cemas tanpanya. April langsung menyadari kebohongan itu. Lagi pula, wanita itu telah meninggalkan anak itu dalam perawatannya dan pergi begitu saja. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa jika diperbolehkan, dia ingin ikut pergi ke Winterfield bersama mereka. Tetapi ucapannya langsung dipotong oleh Claude, yang bertanya, apakah wanita itu menganggapnya bodoh atau semacamnya? Sambil berdiri, Sang Duke bertanya, bukankah dia wanita yang telah meninggalkan anak itu di sini dan menghilang begitu saja? Karena itu, dia menyatakan bahwa dia di sini hanya untuk menjemput keponakannya. Sarah berteriak, menyuruh Claude untuk menunggu sebentar, dan bertanya, apakah tidak apa-apa membiarkan Achel merasa cemas? Tetapi Claude berkata, itu tidak masalah, menunjukkan bahwa siapapun dari Winterfield akan mudah beradaptasi. Menyadari Achel, tampak gelisah. April bertanya apakah mereka tidak seharusnya mendengarkan pendapatnya. Mungkin dia tidak ingin pergi ke kediaman Winterfield begitu saja. Sarah menyela April,
melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, yaitu berteriak. Dia bertanya omong kosong apa yang dibicarakan gadis itu, dan menekankan bahwa tentu saja Achel ingin pergi. Akan tetapi, April berkata bahwa pendapat dari anak yang bersangkutan adalah hal yang paling penting. Memanggilnya, sang protagonis bertanya, apa yang ingin dilakukan oleh bocah itu, yang mencengkeram pakaiannya dengan erat. Awalnya, dia sangat gugup. Tetapi setelah mengumpulkan keberaniannya, Achel dengan percaya diri berkata bahwa dia tidak mau pergi karena dia ingin tetap tinggal di sana bersama April. Pada suatu pagi yang menyenangkan dengan cuaca cerah, aroma biji kopi di pagi hari terasa begitu nikmat bagi para penduduk desa yang tiba-tiba sudah terbiasa dengan kopi. Sarapan pun telah menjadi rutinitas harian. Untuk para pelanggan yang berkunjung pagi itu juga, dia telah memanggang banyak biji kopi. Tapi, dia dibuat bingung dengan apa yang terjadi. Tidak ada pelanggan sama sekali. Semuanya begitu sepi. Rasanya seperti dia baru saja dihantam badai. Dia bertanya-tanya, apakah semua ini karena duduk kesialan itu? Tidak mengerti kenapa pria itu hanya duduk di sana. Sementara itu, Claude sedang dengan tenang membaca di sudut kafe. April mendekatinya dan berkata bahwa ini akan menjadi sulit jika dia tetap di sana, karena sang Duk membuat semua pelanggannya kabur. Dengan bingung, Claude bertanya bagaimana mungkin hal itu terjadi. Gadis itu dengan marah bertanya-tanya, apakah pria itu sungguh bertanya karena tidak tahu atau hanya mengejeknya? Sang protagonis kemudian mengatakan bahwa karena kehadiran sang Duk, para pelanggan tidak akan datang, dan jika dia ingin membujuk Ocel, dia harus mencari cara lain. Claude berkata bahwa kali ini dia yakin, dan jika April mau membawa Ocel keluar, dia akan mencoba membujuknya. Lelah dengan situasi ini, April bertanya apakah Duke punya ide, karena dia sendiri sudah memanggil Ocel berkali-kali, tapi anak itu sama sekali tidak mau keluar dari kamarnya. Jadi, dia meminta sang Duk untuk mencoba lagi lain waktu. Lagi pula, karena dia tahu cerita aslinya, gadis itu merasa sangat tidak nyaman berada di ruangan yang sama dengan orang yang secara teori pernah membunuhnya satu kali. Semani. Claude lalu berkata, ngomong-ngomong, tadi April bilang ada masalah dengan bisnisnya karena kehadiran dirinya. Jadi, dia bertanya, apakah tidak apa-apa jika dia tetap di sana sebagai pelanggan? April mengatakan, bukan itu maksudnya, tapi dengan cepat. Oh, disela. Dan sambil menunjuk menu, sang Duk berkata bahwa menyelesaikan masalah ini akan cukup mudah. Lalu meminta April untuk membawakan semua yang ada di menu, sambil menyiapkan kopi untuk Claude. Sang protagonis berpikir, dia bahkan senang dengan penjualan ini. Akan tetapi, dia bertanya-tanya apakah sang Duk benar-benar berencana untuk membuat ulah lagi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Hari ini, dia sudah memperingatkannya bahwa membuat semua pesanan di menu akan memakan waktu lama. Sebagai tanggapan atas hal itu, Claude hanya mengatakan bahwa untuk hari ini, cukup 10 Americano saja, jumlah yang cukup untuk membuat makhluk hidup manapun terkena aritmia. Meski begitu, dia pikir ini mungkin ada untungnya juga. Berpikir bahwa jika ini benar-benar meningkatkan penjualannya, dia bisa membiarkan pria itu melakukan apapun yang dia inginkan. Untuk sementara waktu, ngomong-ngomong, dia tidak pernah menyangka Americano pertamanya akan dibuat untuk seorang Duk. Meskipun April merasa pria itu agak menyebalkan, dia tetap berharap sang Duk akan menyukai kopinya. Dengan cangkir kopi yang bersinar samar di latar belakang, dia lalu membawakan Americano beserta panekuk kepada Claude. Tapi pria itu bertanya apa itu, mengatakan bahwa dia tidak memesannya. April dengan cepat menjelaskan bahwa hidangan itu gratis dari kafe dan ini adalah pertama kalinya seorang pelanggan memesan 10 minuman sekaligus di kafenya. Ngomong-ngomong, dia pun bertanya, apa yang harus dia lakukan dengan 9 cangkir lainnya? Sambil melirik ke samping, Claude memintanya untuk menunggu sejenak. Kemudian, saat melihat para pengawalnya di luar, mereka semua masuk dan duduk, memenuhi kursi-kursi di kafe. Sang Duke mengatakan sisa cangkir kopi itu harus diberikan kepada para anak buahnya. Tak lama kemudian, semua orang mulai menikmati kopi tersebut. Meski begitu, masih ada 3 cangkir tersisa, dan sang protagonis bingung mau diapakan cangkir-cangkir itu. Saat itu juga, secara kebetulan, 3 orang wanita muncul di toko dan ingin memesan kopi. Akan tetapi, saat para wanita itu melihat sang Duke, mereka langsung terkejut, meminta maaf, dan berkata, tidak tahu kalau dia ada di sana.
Cloud berkata, tidak apa-apa, dan mereka bisa melakukan apapun yang membuat mereka nyaman. Mereka mencoba menolak tawaran Sang Duk, tapi akhirnya menyerah saat dia bilang tidak keberatan. Jadi meskipun gugup, mereka pun masuk. Melihat semua keributan itu, April merasa sangat kesal. Berpikir kalau dia bukanlah Duke di kafenya. Cloud kemudian memberitahu gadis itu bahwa dia bisa memberikan 3 cangkir yang tersisa. Kepada para wanita muda itu, sambil setuju dengan sedikit canggung, sang protagonis dengan cepat menyajikan kopi untuk mereka. Mereka tampak bingung sejenak. Lagi pula, mereka bahkan belum memesan apapun. Sang protagonis memberitahu mereka bahwa ini adalah kopi gaya Amerika dan menunjukkan bahwa Sang Duke sendiri yang membelikannya untuk mereka. Gadis itu meminta mereka untuk menikmati minumannya. Sambil tersenyum, dia menjelaskan bahwa Americano bisa jadi agak sulit untuk diminum. Dan jika rasanya terlalu kuat, mereka bisa menambahkan sedikit sirup untuk memaniskannya. Salah satu dari mereka berkata, setidaknya akan mencobanya dulu. April berpikir bahwa jika ini pertama kalinya seseorang mencoba kopi, Americano mungkin rasanya akan terlalu kuat untuk mereka. Tepat setelah wanita itu menyesapnya, sang protagonis bertanya, apakah mereka ingin menambahkan sirup? Salah satu dari mereka berkata, dia menyukainya. Sementara yang lain dengan sedikit malu, berkata, dia mau sedikit sirup, karena merasa rasa pahitnya terlalu kuat. Setelah itu, setiap kali pelanggan melihat Cloud, mereka mencoba kabur pada kesempatan pertama. Meskipun ada bicaranya yang mengancam meminta mereka untuk masuk. Mereka terus ragu-ragu, tetapi akhirnya masuk juga ke dalam kafe. Kehadiran Cloud sempat menciptakan suasana yang aneh. Tapi begitu kopi disajikan, perasaan itu dengan cepat menghilang. Dan sebelum dia menyadarinya, kafe itu sekali lagi dipenuhi dengan aroma kopi dan keramaian orang-orang menjelang sore hari. Cloud bersiap-siap untuk pergi. Tapi sebelum pergi, dia berkata, akan kembali besok. Sang protagonis bertanya, mengapa dia kembali lagi? Dan Sang Duke hanya berkata bahwa dia belum bisa bertemu Hazel hari ini. Oh no. April berkata, akan melakukan yang terbaik untuk membantunya bertemu anak itu. Bahkan jika Sang Duke tidak kembali besok, tapi saat dia menyelesaikan kalimatnya, Cloud memotongnya, mengatakan bahwa dia lupa membayar tagihan. Lalu dia memintanya untuk menerima ini, sambil meletakkan selusin koin emas di atas meja. Terkejut, sang protagonis bertanya-tanya, mengapa jumlahnya terlihat jauh lebih banyak dari yang seharusnya? April kemudian bertanya, apakah itu tidak berlebihan? Cloud menunjukkan bahwa itu semua karena dirinya. Lagi pula, karena kehadirannya, gadis itu hampir tidak bisa bekerja dengan baik dan bertanya apakah jumlah itu cukup untuk menutupi kerepotan yang ditimbulkannya. Dia juga meminta April untuk tidak menolak dan menerimanya saja sebagai kompensasi. Dengan gugup, sang protagonis bertanya-tanya, apakah begini cara orang kaya hidup hampir dibutakan oleh kilau yang tak ada habisnya? Dia berkata, jika memang begitu, dia akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Yang membuat pria itu senang, saat dia pergi, Sang Duke berkata, dia akan kembali besok. Pergi ke kamar. April bertanya apakah Asel lapar, memanggilnya untuk makan malam, yang sedang bersembunyi di balik tumpukan selimut. Asel mengintip keluar, bertanya, apakah pria itu sudah pergi? Protagonis kita pun tertawa melihatnya. Cara Asel menyebut Sang Duke. Sambil duduk di tempat tidur, gadis itu berkata, dia tidak boleh memanggilnya seperti itu. Bagaimanapun juga, pria itu adalah pamannya. Selain itu, terakhir kali dia di sini, Sang Duke memanggilnya keponakan. Tapi Asel membalas, bertanya apakah April tidak merasa konyol jika berpikir dia adalah keponakan seorang Duke. April bertanya, mengapa dia berpikir begitu dan berkata bahwa sebenarnya dia percaya Asel dan Sang Duke cukup mirip. Sambil menunduk, anak laki-laki itu berkata dia tidak terlalu tahu. April menyadari bahwa Asel masih sedikit gelisah. Jadi, sambil mengalihkan pembicaraan, dia bertanya, apakah Asel mau makan malam dulu? Kemudian, setelah menyelesaikan makannya, anak laki-laki itu berterima kasih atas makanannya. Protagonis kita bertanya apakah makanannya enak, dan dia dengan cepat membenarkan bahwa itu enak. Menatapnya sejenak, gadis itu berhenti untuk berpikir. Lalu, dia memutuskan untuk membahas topik itu lagi. Memanggil Asel. April bertanya, apakah dia benar-benar tidak mau pergi bersama Cloud? Dengan sedih, Asel bertanya, apakah April mencoba mengusirnya? Mendekat dan dengan lembut memegang tangannya. Dia menyangkalnya, berkata, tentu saja tidak. Menjelaskan bahwa Asel tahu bukan itu maksudnya.
April hanya berharap Asel akan tinggal di lingkungan yang baik. Menenangkannya, gadis itu juga menunjukkan bahwa jika dia tidak mau pergi dengan Sang Duk, dia bisa tinggal bersamanya selama yang dia butuhkan. Asel bertanya padanya, apakah dia akan tetap memasak untuknya setiap hari? Tapi gadis itu mengingatkannya bahwa secara teknis dia membayar biayanya setiap hari. April mengingatkannya pada kesepakatan terakhir mereka, bahwa dia tidak akan menggunakan uang untuk makan di sana. Dengan semangat, anak laki-laki itu menunjukkan bahwa April telah meminta bunga. Dia berkata, memang benar begitu. Jadi Asel tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia bisa santai saja. Lalu anak laki-laki itu berkata bahwa mulai besok, dia akan memetik bunga yang lebih cantik lagi. Tepat setelah itu, dia lari dengan gembira. Tetapi, protagonis kita tetap di meja, khawatir dan bertanya-tanya, apakah ini akan baik-baik saja? Dan teringat kata-kata Claude. Dia bertanya-tanya, apakah semuanya akan tetap seperti ini? Bahkan, jika dia tidak mengirim Asel kepadanya, di malam hari dan di lokasi lain, Lloyd sedang meminta maaf kepada tuannya. Dia telah memastikan untuk menyewa kamar terbaik di area itu. Tetapi meskipun begitu, mereka masih berada di daerah pedesaan. Jadi kualitasnya sedikit buruk menurut standar bangsawan. Sang Duk berkata untuk sementara ini tidak apa-apa, dan lagi pula tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pria itu bertanya, apakah Sang Duk tidak sebaiknya kembali ke ibu kota dulu? Sementara itu, dia akan tinggal di sana dan melakukan yang terbaik untuk membujuk tuan muda dan membawanya ke Winterfell. Sang Duk menjelaskan bahwa karena ini tentang keponakannya, dia akan menanganinya secara pribadi. Jadi tidak apa-apa, dan Lloyd tidak perlu khawatir tentang hal itu. Sampai saat ini, Sang Duk telah tinggal di ibu kota untuk mencari Asel. Wilayah Winterfell terletak di gunung paling utara, yang ditopang oleh kekaisaran. Tempat itu penuh dengan monster. Sampai dia naik ke pangkat Duk, dia sering berpartisipasi dalam misi penaklukan monster saat saudaranya Leonard sakit. Dan karena itu, dia terbiasa berkemah di tempat-tempat yang dingin dan tidak ramah. Lagi pula, tidak peduli di mana tempatnya. Kurang tidur tidak pernah mengganggunya, sehingga ia tak pernah merasa perlu untuk beristirahat. Sang Duk berkata, mereka akan berhenti di sana, dan Lloyd bisa meninggalkannya sekarang. Pria itu membungkuk, mengatakan kalau begitu dia akan menyalakan dupa untuk membantunya tidur, setelah melakukannya dan menutupi hidungnya. Pria itu pergi, meminta tuannya untuk beristirahat dengan baik. Ternyata Sang Duk memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Tapi ini adalah berkah sekaligus kutukan bagi keluarga Winterfell. Seolah-olah untuk membuktikan legenda bahwa keluarga Winterfell telah membuat perjanjian dengan iblis. Keturunan langsung keluarga itu dilahirkan dengan kemampuan fisik yang mengerikan. Namun, sebagai ganti dari kemampuan ini, energi iblis secara bertahap menumpuk di tubuhnya. Jika energi iblisnya terlalu banyak menumpuk, dia akan menjadi lebih sensitif. Kelima inderanya berkembang secara tidak manusiawi. Dan karena itu, tubuhnya akan bereaksi dengan mudah, bahkan terhadap suara terkecil, bahkan saat tidur. Oleh karena itu, sudah bertahun-tahun, sejak dia benar-benar bisa tertidur lelap. Karena kesal, Claude berpikir bahwa dupa itu tidak lagi terlalu bekerja. Tapi itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Keesokan paginya, Claude terbangun dengan sinar matahari di wajahnya. Bertanya-tanya, apakah hari sudah pagi? Dia dengan cepat duduk dengan bingung, memamerkan perut six-pack yang tidak begitu terbentuk sama sekali. Terkejut, dia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tidur nyenyak? Namun, yang membuatnya bingung, tidak ada hal aneh yang terjadi, dan karena kemampuannya, dia tidak terlalu lapar. Dia bahkan belum makan apapun sejak meninggalkan ibu kota, menyingkirkan kemungkinan bahwa makanan tertentu telah membantunya. Jadi, hanya ada satu variabel yang tersisa. Itu pasti karena kopi yang diminumnya di kafe April. Sambil tertawa, dia berkata, mungkin dia harus mengunjungi kafe itu lagi. Setibanya di sana, sang protagonis menyambut kedatangan seorang pelanggan dan saat menyadari Sang Duk ada di sana, dia menyapanya dengan gelarnya. Sambil merapikan konter, dia menjelaskan bahwa Asel belum bangun. Bertanya, apakah dia ingin dia memanggilnya. Sang Duk mendekat dan kemudian menggebrak meja dengan tangannya. Dengan tatapan serius, dia mempertanyakan kopi yang diminumnya kemarin. Bertanya apa sebenarnya yang wanita itu masukkan ke dalamnya. Sedikit bingung, sang protagonis menjelaskan bahwa jika yang dimaksud adalah americano yang dia buat, tidak ada yang aneh di dalamnya. Karena penasaran, dia mendesak lagi.
bertanya apakah itu benar. Tetapi gadis itu dengan tegas mengonfirmasi, menunjukkan bahwa dia hanya membuatnya dengan espresso dan air. Dengan kata lain, itu hanyalah kopi. Masih sedikit penasaran, Sang-juk bertanya jenis air apa yang dia gunakan. Gadis itu berkata, dia menggunakan air biasa dari desa. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya mengapa pria itu menanyakan hal semacam ini. Percaya bahwa sesuatu yang aneh mungkin sedang terjadi, sambil berbalik. Claude menyatakan kalau dia perlu memeriksa dapurnya sendiri, yang mana mengejutkan sang protagonis. Memintanya untuk menunggu sebentar. Lagi pula, jika dia masuk begitu saja entah dari mana. Tapi tiba-tiba seseorang berteriak, menyuruhnya untuk tidak usah macam-macam. Sambil menegaskan kalau dia tidak boleh mengganggu Nona April, ternyata si bocah tengil itu yang berteriak, yang baru saja bangun dari tidurnya. Keduanya terdiam sejenak, menatap anak laki-laki itu. Rachel menempatkan dirinya di antara mereka berdua, meminta Sang-duk untuk meminta maaf padanya. Karena bingung, Claude meminta anak itu untuk menunggu sebentar. Lagi pula, dia hanya ingin menyelidiki sesuatu, tapi dia diinterupsi lagi. Karena anak itu terus memaksa agar dia meminta maaf. Sang-duk yang sedikit terganggu pun akhirnya mengalah. Dan berkata kalau dia tidak berniat membuatnya malu. Jadi dia meminta maaf karena sudah bersikap tidak sopan. Sang protagonis bilang, tidak apa-apa, menjelaskan kalau dia hanya sedikit terkejut. Dalam benaknya, gadis itu berpikir dia tidak menyangka Claude akan meminta maaf dengan begitu baik. Lagi pula, sebagian besar bangsawan yang dia temui selama ini agak aneh dan tidak sopan. Saat dia melihat Claude memperkenalkan diri, sambil menekankan kalau dia adalah seorang Winterville, gadis itu berpikir dia akan sama saja seperti mereka, masih dengan sedikit canggung. April bertanya, kenapa dia menanyainya tadi? Bertanya apakah mungkin rasa kopinya aneh. Sang-duk menjawab, bukan itu masalahnya. Dan kopinya sungguh nikmat. Menganggap itu hal yang bagus. Dia masih tidak mengerti kenapa atau apa alasannya. Tapi, Claude menjelaskan kalau dia ingin memverifikasi sesuatu dan bertanya, apakah dia bisa membuat secangkir kopi di hadapannya. Beberapa saat kemudian, di dapur, Sang-duk dan ajudannya berada di depan sang protagonis. Sedikit kesal, dia bertanya, apakah yang harus dia lakukan hanyalah menyiapkan kopi sementara mereka menonton. Dengan tangan bersedekap, Claude mengangguk, sementara Lloyd tampak sedikit canggung. Lagi pula, dia ikut terseret masuk saat sedang menunggu, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sang protagonis berkata, itu bukan permintaan yang mustahil, tapi dia tidak mengerti alasannya. Sang Duke pun menjelaskan, kalau dia hanya ingin melihat bagaimana kopi itu dibuat, rekannya sedikit tercengang. Lagi pula, dia tidak menyangka tuannya akan tiba-tiba tertarik belajar membuat kopi entah dari mana asalnya. Mendengar semua ini, sang protagonis berkata, kalau begitu, mereka boleh melihat dari dekat. Tapi, dia masih tidak mengerti kenapa Sang-duk membuat kebohongan yang begitu tipis. Jadi, dia mulai menyiapkan kopinya. Pertama, meletakkan teko untuk merebus air. Sementara itu, dia memasukkan biji kopi ke dalam penggiling kopi sampai menjadi bubuk. Memasukkan biji kopi yang sudah digiling ke dalam portafilter dan memadatkannya dengan tamper. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah memasukkan portafilter ke dalam mesin dan menyeduh espresso. Hanya itu, menyadari kalau kedua pria itu memperhatikannya dengan terkesan. April bertanya-tanya, apakah membuat kopi benar-benar sehebat itu? Tapi pada akhirnya, dia pikir itu cukup masuk akal. Karena mereka mungkin belum pernah melihat seseorang membuat kopi dengan cara ini. Akhirnya, dia menambahkan air mendidih ke dalam cangkir. Hanya dengan menuangkannya, dan espresso yang diekstraksi pun siap. Akhirnya, kopi itu selesai dibuat. Sang protagonis berharap rasanya akan enak. Tiba-tiba, Sang-duk meraih tangannya, bertanya apa yang baru saja dia lakukan. Sekarang, dia bingung dan bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan. Karena dari sudut pandangnya, dia merasa tidak melakukan apa-apa. Terkejut, Sang-duk menjelaskan bahwa ketika dia menutup matanya pada saat-saat terakhir, dia merasa seolah-olah wanita itu melakukan sesuatu. Tapi dia tidak mengerti apa itu. Sang protagonis mengatakan, satu-satunya hal yang dia lakukan adalah berharap agar rasanya enak. Dan Sang-duk bertanya, apakah dia telah mengeluarkan semacam kemampuan? April tidak mengerti. Bertanya-tanya apa maksudnya dengan mengeluarkan sesuatu. Menjelaskan bahwa dia hanya berdoa agar rasanya enak. Sang protagonis teringat bahwa dalam cerita aslinya, April bisa menggunakan sihir. Namun,
Dia bahkan tidak tahu bagaimana caranya. Jadi mengapa Sang Duk mengatakan hal seperti itu dengan begitu yakin? Masih memegang pergelangan tangannya, Sang Duk bertanya, cahaya apa yang dia lihat beberapa saat yang lalu? Dengan tidak percaya, dia menunjukkan bahwa dia tidak melihat hal seperti itu. Lloyd kemudian masuk dan mengatakan dia juga melihatnya. Sebuah cahaya muncul dan masuk ke dalam kopi. Sambil menekan gadis itu, Claude mengatakan dia harus jujur tentang hal ini. Dia memberi isyarat bahwa gadis itu harus segera menjawab karena kesabarannya sudah habis. Bertanya apa yang telah dia masukkan ke dalam kopi untuk membuatnya tertidur. Gadis itu tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Tidak paham apa maksudnya dengan membuatnya tertidur. Kemudian April meledak, berteriak bahwa dia benar-benar tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Sang Duk. Beberapa saat kemudian, masih di kafe, sang protagonis sedang duduk. Dikelilingi oleh Sang Duk, Lloyd, dan seorang pemuda berkerudung. Penyihir itu berkata bahwa mereka mungkin ingin dia memastikan apakah wanita di depannya memiliki kekuatan sihir atau tidak. Dengan tangan bersedekap, Sang Duk mengonfirmasi, ya, dan bertanya, apakah itu mungkin? Sementara, sang protagonis di latar belakang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dan ketakutan. Dia berdoa agar pria itu mengatakan, bukan itu masalahnya. Lagi pula, jika terungkap bahwa April memiliki kemampuan penyembuhan, dia mungkin akan berakhir seperti di cerita aslinya, yaitu berakhir tewas. Selain itu, orang itu memiliki aura aneh di sekelilingnya sejak tadi, yang mana hal itu saja sudah cukup menakutkan. Mengatakan bahwa itu mungkin, pemuda itu bertanya apakah dia harus mencobanya, sementara sang protagonis dalam hati memohon padanya untuk tidak melakukannya. Dia meminta gadis itu untuk mengulurkan tangannya sejenak, yang dilakukan April sambil menahan tangis. Harapannya untuk bertahan hidup menipis di benaknya. Saat menyentuh tangannya, sebuah cahaya terang mulai bersinar, mengejutkan gadis itu. Awalnya dia tidak mengerti, tapi saat pria itu selesai, Sang Duk bertanya, apa hasil tesnya? Terkejut, pemuda itu mengatakan bukan itu, menunjukkan bahwa gadis itu, terlebih lagi, memiliki atribut putih yang langka. Menyadari itu adalah kekuatan penyembuhan. Pria itu menatapnya lekat. Sementara sang protagonis berkeringat dingin. Pemuda berkerudung itu kemudian mengatakan bahwa memang benar. Meskipun sangat mirip dengan kekuatan suci, itu tetaplah kemampuan penyembuhan. Meletakkan tangannya di dagu sambil berpikir. Sang Duk bertanya, apakah itu mungkin bagi seseorang untuk menggunakan sihir tanpa menyadarinya, sambil berdoa demi nyawanya. Gadis itu berharap sang penyihir akan menjawab, ya, syukurlah, memang begitu kenyataannya. Dan gadis itu menghela napas lega, berpikir bahwa dia mungkin akan selamat. Ajudan Duk bertanya, bagaimana bisa? Dan penyihir itu menjelaskan bahwa gadis itu mungkin terlahir dengan kekuatan itu, sambil menunjukkan bahwa dari semua penyihir atribut putih yang pernah dia temui seumur hidupnya, gadis itulah yang memiliki potensi tertinggi. Dengan tingkat bakat seperti itu, dia hanya perlu mendedikasikan dirinya pada sesuatu, dan sihirnya akan muncul dengan sendirinya. Tetapi gadis itu tidak mengerti apa yang dia maksud dengan dedikasi. Pada akhirnya, dia menjelaskan bahwa hanya dengan memiliki hati yang berharap agar orang lain sembuh sudah cukup untuk menyalurkan keinginan itu ke suatu tempat. Kemudian, sang protagonis menyadari bahwa ini mungkin terjadi saat dia sedang menyiapkan kopi. April lalu teringat saat-saat ketika orang-orang datang untuk meminta kopi lagi, mengatakan bahwa kopi itu membantu mengatasi kelelahan dan nyeri tubuh. Bahkan Acel menjadi lebih baik setelah meminum coklat panasnya. Gadis itu menyadari bahwa dia memang telah menggunakan sihir tanpa sadar, yang membuatnya sedikit tercengang. Berhenti sejenak untuk berpikir. April menyadari ini mungkin alasan dibalik keributan Claude, dan itu bisa berarti insomnianya sembuh setelah meminum kopinya. Hei anak-anak, jangan coba-coba minum kopi di malam hari untuk meniru ini. Gadis itu ingat bahwa insomnia Claude adalah efek samping yang sangat parah dari penumpukan energi iblis dalam jangka waktu yang lama. Sebagai penyakit kronis serius yang selalu dideritanya, penumpukan energi itu selalu menyebabkan banyak masalah dengan emosinya dan membuatnya kehilangan kendali sesekali. Untuk mencoba menyingkirkan penumpukan energi itu, Claude sering menggunakan berkat dari seorang pendeta secara teratur. Namun, itu berarti jika pihak kuil mau, mereka bisa menjadikan Duke Winterfell sendiri sebagai salah satu boneka mereka. Bagaimanapun, Claude sudah sangat bergantung pada penyembuhan mereka. Jika seseorang sepertinya ingin lepas dari pengaruh kuil,
kemampuan penyembuhan April pasti akan menjadi sangat diperlukan. Tapi tiba-tiba, seseorang mengatakan semua itu omong kosong. Duke kemudian bertanya, apakah mereka tahu berapa banyak penyihir putih yang telah mereka temui selama ini? Mereka semua sudah mencoba sesuatu, tetapi tidak ada yang berhasil padanya. Dan selain itu, dia menunjukkan bahwa orang yang bahkan belum belajar menggunakan sihir dengan benar telah menyembuhkan insomnianya. Dan itu sama sekali tidak masuk akal baginya. Penyihir itu berargumen bahwa kali ini benar-benar berhasil. Dan itu berarti tingkat sihirnya setidaknya harus di atas rata-rata. Duke membalas, mengatakan bahwa wanita ini bahkan tidak tahu tentang kemampuannya sendiri sampai sekarang. Mempertanyakan apakah bakatnya tidak sangat terbuang sia-sia di daerah pedesaan seperti ini. Semua ini tampak terlalu sempurna untuk hanya menjadi sebuah kebetulan. Bertanya-tanya, bagaimana dia bisa mempercayai hal seperti itu? Semua argumen ini menghancurkan hati nurani sang protagonis. Dan alasan sebenarnya adalah karena dia hanya dan semata-mata berusaha menjauh darinya, pria yang akan membunuhnya di cerita aslinya, yaitu ajudan Duke. Lalu menyatakan bahwa mereka berdua harus berhenti untuk saat ini, dan mencoba menyimpulkan semuanya. Lloyd menjelaskan bahwa setidaknya dia memiliki bakat. Jadi, itu berarti dia bahkan tidak tahu tentang potensi sihirnya sendiri. Dia bertanya, apakah April pernah belajar menggunakan sihir? Yang dengan cepat dibantah oleh gadis itu. Dengan nada ramah, dia bertanya, apakah dalam kasus itu, sihir yang baru saja dia gunakan itu bukan atas perintah seseorang? Dengan ketakutan, dia bilang tentu saja tidak. Sambil bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyarankan sesuatu yang begitu berbahaya. Dengan senyum di wajahnya, Lloyd melanjutkan, mengatakan bahwa tuannya mungkin salah paham. Bahwa ini semua hanya kesalahpahaman, jadi dia bisa berhenti sekarang. Dan sambil bercanda, sang ajudan berkata, jika mereka terus seperti ini, mereka mungkin akan melihat sisi buruk Aj. Sementara itu, anak laki-laki itu menatapnya dengan tajam dari balik meja, sehingga menenangkan suasana. Dia kemudian berkata, mereka harus bicara baik-baik, dan sang protagonis setuju. Lalu, Lloyd memanggilnya Nona April dan menyatakan bahwa dia ingin mempekerjakannya. Sebuah kalimat yang membuatnya bingung. Awalnya, gadis itu tidak mengerti apa yang dimaksud Lloyd, dan bertanya-tanya apakah mereka hanya ingin dia membuatkan secangkir kopi setiap hari untuk sang Duke. Pria itu setuju, mengatakan bahwa memang seperti itu. Bagaimanapun juga, dia akan menjadi satu-satunya yang bisa menyembuhkan insomnianya. Jadi, itulah tawarannya. Tetapi, jika dia menerima pekerjaan itu, gadis itu harus kembali ke ibu kota. Dan dia bisa saja terlibat lagi dengan Zenon, yang akan sangat berbahaya jika Claude sampai tahu bahwa dia adalah tunangannya di masa lalu. Dia juga akan menjadi tersangka jika Zenon suatu hari mencoba membunuh sang Duke. Dengan semua itu di pikirannya, dia merasa sedikit cemas. Dan sambil meminta maaf, April berkata dia harus menolak tawaran itu. Dan dia bahkan menyiratkan bahwa dia tidak 100% yakin bahwa tidur sang Duke membaik karena kemampuannya. Claude bertanya, apakah dia boleh mencoba membuktikan kemampuan itu? Dan ketika April bertanya apa yang akan dia lakukan, dia akhirnya mengambil cangkir itu dan meminum sedikit kopinya, sambil meletakkan kembali cangkirnya. Dia berkata, ada sihir juga di kopi itu. Jadi, jika dia tetap di sini, mereka akan mengetahui hasilnya malam ini. Saat sang protagonis mencoba membantah, sang Duke memotongnya, mengatakan dia tidak akan minum apapun lagi malam ini untuk memastikan dia bisa memverifikasi kopinya. Dan ketika dia kembali keesokan paginya, dia akan memberitahukan hasilnya. Saat mereka hendak pergi, sang protagonis meminta mereka untuk menunggu sebentar, tetapi dia sama sekali diabaikan, ditinggalkan begitu saja tanpa bisa mengatakan apa-apa. Pada dasarnya, hari itu, Claude telah menjatuhkan sebuah bom tepat sebelum pergi. Gadis itu sangat cemas, dan bahkan saat bekerja, pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah terjadi. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kopi itu benar-benar berhasil. Dia bertanya-tanya apakah dia harus kabur saja. Dan Achel, yang menyadari perilakunya yang aneh, bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Bahkan di malam hari, dia masih tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang terjadi. Berpikir, Claude akan melakukan segala cara untuk menemukan mereka, kemanapun mereka pergi. Keesokan harinya, sang protagonis memiliki lingkaran hitam besar di bawah matanya. Sementara Claude yang berseri-seri menyapanya dengan selamat pagi, rupanya justru dialah yang akhirnya kurang tidur.
Bukannya dirinya. Claude lalu berkata bahwa sekarang sudah benar-benar terbukti. Kopinya memang menjadi alasan Sang Duk bisa tidur lebih nyenyak. Dengan sedikit lesu, sang protagonis berpikir dia tidak punya alasan untuk mengatakan apa-apa lagi dan meminta mereka masuk terlebih dahulu. Sang Duk dan ajudannya duduk di meja. Sementara April melayani mereka, meletakkan secangkir kopi di meja. Gadis itu menyatakan bahwa, seperti yang telah dia jelaskan kemarin, dia tetap ingin menolak tawaran itu. Claude bertanya, apakah dia akan tetap berkata begitu? Bahkan dengan gaji 300 koin emas, yang mengejutkan sang protagonis dengan jumlahnya dan membuatnya menghitung dalam hati. Dia sadar itu jumlah yang tidak masuk akal, hanya untuk secangkir kopi. Tapi, gadis itu menyadari, ini bukan hanya soal minuman, menyembuhkan insomnia. Claude berarti sesuatu yang jauh lebih dalam. Dalam cerita aslinya, sang protagonis wanita telah berhasil menyembuhkannya. Sama seperti April, wanita itu juga seorang penyihir atribut putih. Dan dengan membantunya dalam pengobatan, mereka akhirnya saling jatuh cinta. Tapi, masih ada sekitar 1 tahun sampai waktu di dalam buku itu dimulai. Jadi, dia berpikir untuk bekerja selama setahun dan menghasilkan 3.000 koin emas pada akhirnya. Menyadari keraguannya, Sang Duk menunjukkan bahwa mereka bisa menambahkan klausul kerahasiaan dengan tambahan 200 koin emas per bulan. Jumlah 500 koin emas membuatnya terdiam. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dengan semua uang itu, dia bisa hidup tanpa perlu mengkhawatirkan uang lagi. Tapi meski begitu, gadis itu tidak bisa begitu saja melepaskan mimpinya. Jadi, April memberitahu Sang Duk bahwa impiannya adalah memiliki kafe sendiri, bukan menjadi seorang barista pribadi. Sambil berdiri, Claude berkata bahwa jika memang begitu masalahnya, seharusnya dia bilang dari tadi, lalu menanyakan pendapatnya tentang membuka kedai kopi di ibu kota. Terkejut, April bertanya, apakah dia benar-benar bisa melakukan itu? Sang Duk menjawab, tentu saja bisa, dan menjelaskan bahwa gadis itu bisa bekerja seperti biasa di kafenya pada siang hari. Dan yang dia inginkan hanyalah secangkir kopi. Sebelum tidur, sang ajudan meminum kopinya dengan tenang saat keduanya berdebat. Sepertinya sudah terbiasa dengan cara negosiasi Claude. Sang protagonis berpendapat bahwa uangnya terlalu banyak, dan Claude mengatakan itu adalah harga yang pantas untuk keahliannya, sambil menambahkan bahwa dia juga akan menyediakan dana untuk kafe tersebut. Sang Duk mengakhiri dengan menyatakan bahwa nama dan keuntungan kafe akan menjadi miliknya sepenuhnya. Itu adalah pukulan terakhirnya. Semuanya terlalu sempurna. Emosi sang protagonis menerima serangan telak.